dua kata yang mungkin rekan-rekan baru pertama kali dengar ini. Kenapa bugar cukup dan bukan cukup bugar? Mungkin ada rekan-rekan yang bertanya begitu. Oke, dan itu saya pakai sebagai salam ya ketika saya pertama kali membuka video ini dengan ucapan salam bugar cukup. Ya. Salam bugar cukup, rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya, Sal, Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Apa kabar rekan-rekan? Semoga semakin bugar cukup ya. Rekan-rekan, video kali ini saya akan membahas apa sebenarnya maksud bugar cukup. Dua kata yang mungkin rekan-rekan baru pertama kali dengar ini. Kenapa bugar cukup dan bukan cukup bugar? Mungkin ada rekan-rekan yang bertanya begitu. Oke, dan itu saya pakai sebagai salam ya ketika saya pertama kali membuka video ini dengan ucapan salam bugar cukup. Ya, bugar cukup itu kami maksudkan sebagai satu niat ya dari gambar gunung es rekan-rekan. Saya biasa membagi itu menjadi 3, bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas atau pucuknya atau puncaknya ya. Nah, bugar cukup itu dimulai dari niat. Niat itu kami maksudkan sebagai intent, sebagai pendorong, sebagai motif yang adanya di paling bawah. Kalau rekan-rekan mengenal mindset atau belief, ini adanya di bawah lagi. Jadi niat itu dalam cara pandang yang kami pakai adalah penggerak semuanya, pendorong semuanya, adanya di paling bawah. Dan yang tahu niat kita adalah diri kita. Tidak ada orang lain yang tahu niat kita kecuali diri kita. Maka dari itu saya bercerita bagaimana sebenarnya niat orang pertama-tama harus bugar cukup. Bugar cukup ini asalnya dari 2 kata dalam bahasa Jawa, lebih-lebih di Jawa Tengah, itu dari kata waras dan warak. Waras, saya yakin rekan-rekan sudah paham ya, bebas dari ODGJ, ya bebas dari itu. Nah, kata waras itu kami ganti dengan kata bugar. Persepsi kami, bugar itu melebihi sehat. Contoh, ada cukup banyak orang yang ya sehari-hari itu hanya bisa berbaring mungkin atau duduk saja. Kategorinya mungkin orang-orang menyebutnya tidak sehat. Tetapi orang ini pikirannya bisa sangat bugar. Oleh karena itu, kata bugar kami pakai sebagai pengganti kata waras. Oke. Nah, W yang kedua yaitu warak. Kata ini konotasinya pada perut yang artinya kenyang. Nah, kami mengganti kata warak ini dengan kata cukup. Oke. Nah, kata cukup dari refleksi kami itu level satunya dari kata bersyukur. Ada banyak sekali orang mulutnya mengucapkan kata bersyukur dengan berbagai bahasa, tetapi orang ini atau orang-orang ini masih mencuri. Jadi menurut kami orang yang tampilannya oke tapi masih mencuri itu belum cukup. Tentu saja belum bugar. Oke, jadi ini orang-orang yang kasihan dan perlu berubah
Siapa yang bisa mengubah? Dirinya tentu. Karena kita sebenarnya itu sangat sedikit bisa membantu orang lain. Oleh karena itu pula, saya menyebut diri sebagai bukan motivator, tapi praktisi soft skill. Nah itu, oke? Karena saya sadar bahwa motivasi paling efektif adalah internal motivation yang memancar. Oleh karena itu pula, saya mulai pendekatan-pendekatan yang saya tawarkan dari motif, supaya dia memengaruhi sifat atau sikap, dan kemudian memengaruhi perilaku yang paling atas. Maka dari gunung es itu kami biasanya prosentasekan, saya garis di sebelum ujung itu, ke bawah itu 80 atau 90%, yang di atas itu perilaku 10 atau 20%. Dan karakter yang 90 atau 80% ini hanya bisa diubah dengan efektif oleh dirinya. Maka penggeraknya adalah motif tadi, niat tadi, agenda tadi. Oke? Dan itu memengaruhi semuanya. Perilaku seseorang dipengaruhi pertama-tama oleh niatnya. Dan itu pendekatan kami. Bugar cukup, kembali lagi ke kata itu, dimaksudkan agar mulai dari niatnya, orang itu sudah waras-warak. Sudah, kalau orang mengistilahkan, sudah berhenti atau selesai dengan dirinya. Dia hasilnya apa? Kalau orang yang bugar cukup itu, kami menemukan ada 3. Mungkin rekan-rekan bisa menemukan lain nanti setelah mengamati video kami dan ikut belajar juga. Hasilnya menurut kami orang yang bugar cukup ada 3 T. Yang pertama, orangnya tenang. Oke. Jelas ketika orang sudah bugar cukup, dia bisa lebih fokus. Karena apa? Lingkungan luar bisa dia atur sedemikian rupa sehingga fokusnya hanya bagaimana memberi arti dari hidup ini. Itu ketenangan, penting sekali. Kenapa dia bisa tenang? Karena ada T yang kedua, ada terang. Orang yang bugar cukup, dia akan memancarkan aura yang positif, aura yang membangun, aura kreativitas tanpa batas. Oke. Kemudian T yang ketiga adalah teguh. Orang yang bugar cukup ketika mengalami disrupsi, dia bisa mengambil sikap dengan tepat dan cepat. Salah satu hal yang membantu adalah catatan-catatan. Sehingga apa-apa yang lalu lalang di pikiran selalu di-record, selalu dicatat supaya bisa dipelajari lagi, dilihat lagi apa sebenarnya hubungan satu sama lain. Begitu rekan-rekan, bugar cukup. Mungkin rekan-rekan baru pertama kali ini dengar, jadi saya sarankan silahkan menonton lagi video kami ini. Dan kami selalu terbuka untuk diskusi, silahkan chat di bawah supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan proses belajar kita ini akan berlangsung dengan menyenangkan tentunya rekan-rekan. Oke, tolong juga mulai sekarang hentikan membandingkan dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu niatnya orang lain. Tapi niat kita yang paling penting kita rawat. Boleh dilihat video-video sebelumnya bagaimana modal jati diri itu perlu dikelola dengan baik ya. Video-video yang lalu itu rekan-rekan. Nah, terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe supaya mendapatkan video-video kami yang menarik dan perlu. Dan kalau suka video ini silahkan like. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Saatnya mendengarkan suara hati.